Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menyampaikan tentang perbaikan mesin cuci saya, teman-teman. Nah, kemarin mesin cuci ini terjadi kerusakan di pengering, teman-teman. Tapi setelah saya cek, banyak sekali rentetannya, teman-teman. Seal di pengering itu bocor, kemudian gearboxnya sudah, sealnya juga sudah bocor. Jadi saya bongkar, teman-teman. Ini sudah saya bongkar semua, teman-teman. Nah, itu teman-teman, sudah saya bongkar mesin cucinya, teman-teman. Nah, sebelum dibongkar sebenarnya sudah saya lakukan pengecekan awal, teman-teman. Saya cek remnya, ternyata remnya tidak ada masalah, teman-teman, berfungsi dengan baik. Saya cek rem dan saya nyalakan, tetap aja tidak mau hidup pengeringnya, teman-teman, tidak mau jalan pengeringnya, teman-teman. Cuma ada bunyi dengung, teman-teman. Kemudian saya cek lagi yang lain seperti timer, tetap aja tidak jalan, teman-teman. Makanya ini sudah saya bongkar, teman-teman. Nah, pada saat pembongkarannya saya tidak videokan, teman-teman. Itu. Nah, ini kondisi pada saat dibongkar, teman-teman. Ini sudah saya bongkar semua, teman-teman. Nah, itu. Ini saya mau ganti dengan apa namanya, dengan mesin pengering yang baru, teman-teman, dengan dinamo atau motor yang baru, teman-teman. Ini sudah saya belikan, teman-teman. Nah, teman-teman, ini berantakan ya, teman-teman. Nah, ini sudah saya belikan yang baru, teman-teman. Nah, ini yang lama, teman-teman. Nanti saya akan perlihatkan kerusakannya seperti apa, teman-teman. Ini sebenarnya bisa diperbaiki, teman-teman, tapi butuh waktu. Sementara ini mesin ini mau segera dipakai, teman-teman. Makanya saya beli yang baru, teman-teman. Gearbox yang baru, teman-teman. Baru saya beli kemarin, teman-teman. Nah, yang baru ini penampakannya seperti ini, teman-teman. Jadi bautnya nggak ada karat, teman-teman. Mulus, nggak ada karat. Beda dengan yang gearbox yang di mesin cuci ini, teman-teman. Sudah ada karat di baut ini. Kemudian ini motornya, teman-teman. Motornya, teman-teman. Sudah saya belikan yang baru, teman-teman. Sebenarnya ini belum pernah diganti, teman-teman. Ini bawaan yang lama. Yang lama ini ternyata bukan tembaga dalamnya, teman-teman, gulungannya, tapi alma kata orang toko, atau aluminium. Nah, ini saya belikan yang baru. Nah, ini saya ganti dengan yang tembaga, teman-teman. Mudah-mudahan lebih awet. Tembaga, teman-teman, gulungannya tembaga. Kalau yang lama ini gulungannya aluminium, teman-teman, jadi relatif mudah putus, teman-teman.
Kemudian ini seal yang lama teman-teman, sudah kelihatan ada seperti ada karat di sini teman-teman, karena kemasukan air. Nah, sementara ini yang baru saya beli. Seperti ini teman-teman. Jadi banyak rentetannya teman-teman, pengeringnya ini terjadi kerusakan, tapi yang lainnya jadi ikut-ikutan rusak juga teman-teman. Nah ini teman-teman, saya mau memperlihatkan kerusakan pada seal. Nah, di sini terlihat sudah ada seperti gompel kayak itu teman-teman. Nah ini teman-teman, ini teman-teman, seperti sudah gompel. Ini teman-teman, nah ini ada gompel sebenarnya teman-teman. Ini teman-teman, nah, gompel, nah, sobek teman-teman. Nah ini, nah yang sebelah ini teman-teman, sehingga air keluar dari tabung pengering teman-teman, mengenai apa namanya, mengenai motor pengering teman-teman. Nah ini seal yang lama teman-teman, yang akan saya ganti nanti. Nah, sudah tidak ada gompel teman-teman di beberapa titik itu teman-teman, kelihatan teman-teman. Nah itu teman-teman, jadi sudah terjadi gompel. Nah ini teman-teman, saya tunjukkan dengan obeng ini teman-teman, gompelnya teman-teman. Itu teman-teman. Nah, pada titik ini teman-teman. Kemudian yang ini, yang di sebelah sini, kemudian yang di pinggir sini. Jadi ada 4 titik teman-teman yang terjadi sobek. Nah, teman-teman. Nah, dari sisi samping terlihat ada sobekan seperti itu teman-teman. Nah ini ada terlihat seperti ada sobekan. Nah itu yang menyebabkan motor pengering itu kemasukan air mungkin teman-teman, makanya dia putus gulungannya atau kabelnya teman-teman. Jadi kelihatan ya teman-teman, kerusakannya, ciri-ciri kerusakan seal itu. Jadi ada sejenis robekan-robekan itu teman-teman. Ya, mungkin ini pengaruh cucian yang terlalu overload teman-teman, terlalu banyak. Padahal mesin ini baru teman-teman, tapi mungkin cucian terlalu banyak atau overload. Ya, jadi seperti inilah kejadiannya teman-teman. Mengapa saya katakan baru? Karena ininya masih mengkilat teman-teman. Nah, belum ada karat sama sekali teman-teman. Ini bawaan yang lama teman-teman, bawaan yang lama. Jadi tergolong baru teman-teman, belum memakan waktu puluhan tahun, masih mengkilat teman-teman. Ininya motornya belum ada karat yang berlebihan. Nah masih mengkilat teman, tapi sudah putus. Nah sealnya tadi rusak teman-teman. Nah, itu kerusakan berhasil. Nah ini seal yang baru teman-teman, teman-teman boleh lihat dia tidak ada keretakan atau sobek. Nah di bagian ininya teman-teman, lingkaran ini beda dengan yang satunya tadi teman-teman. Kalau yang satunya ini tadi ada robek teman-teman. Nah, ini itu. Nah, jadi itu kerusakannya teman-teman.
ini masih bagus teman-teman, nggak ada yang robek. Nah jadi kalau teman-teman mau memperbaiki mesin cuci, ya sebaiknya sealnya ini juga diganti teman-teman. Kalau cuma diganti motornya aja, nanti kerusakannya terulang kembali teman-teman. Nah ini yang baru teman-teman, ini yang lama. Jadi seal ini saya ganti, ini yang baru, ini yang lama. Nah ini, tapi apa namanya, plastiknya ini saya pakai yang lama teman-teman, biar presisi teman-teman dengan mesin itu teman-teman. Pada saat kita letakkan nanti teman-teman, itu sudah saya bongkar teman-teman. Nah jadi seperti itu kerusakan pada seal teman-teman. Ada seal pengering teman-teman. Nah kemudian motornya nanti akan saya ganti yang lama dan ini yang baru teman-teman. Nah ini juga kemarin saya cek gearboxnya, di sini sudah ada karat teman-teman. Nah, di bautnya ini sudah ada karat, itu menandakan bahwa ini gearbox yang baru teman-teman. Gearbox yang lama masih belum saya bongkar, masih terpasang di mesin yang itu. Nanti saya perlihatkan ini bautnya teman-teman. Nah, ini bautnya masih mengkilat teman-teman, tidak ada karat sama sekali. Ini karena ini baru saya beli kemarin. Nah, sementara ini gearbox yang lama teman-teman. Gearbox yang lama ini sudah karat teman-teman. Di sini sudah kelihatan ada karat teman-teman. Nah, kelihatan teman-teman ada karat. Ini bekas rembesan air teman-teman. Nah, makanya pengering ini sebagian air dari apa namanya mesin cuci ini, sebagian dari seal pengering yang rusak tadi teman-teman. Ini kemasukan airnya, karena gearbox ini pada saat kita nyalakan mesin dia berputar. Kalau ada air itu ya dia mercik teman-teman, mercik ke bagian pengering, motor pengering teman-teman. Ini ciri-cirinya teman-teman. Nah ini sudah berkarat teman-teman. Nah walaupun belum terlalu banyak karatnya, karena yang di sisi lainnya tidak berkarat teman-teman, ada karatnya tapi sedikit. Tapi yang di sisi yang satu ini cukup lumayan karatnya teman-teman. Nah, makanya saya ganti, mau saya ganti dengan yang baru ini teman-teman. Nah ini yang baru teman-teman bisa lihat. Nah yang baru dengan yang lama, jadi yang baru tidak ada karat sama sekali teman-teman ya. Nah, yang lama sudah berkarat atau jadi kebocoran itu teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Baru teman-teman. Nah, jadi walaupun yang rusak cuma pengering teman-teman, tapi rentetannya ternyata banyak teman-teman. Jadi pada gearboxnya, kemudian pada sealnya tadi, seal pengeringnya teman-teman, yang harus kita ganti. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi sebaiknya pada saat mengganti pengering, gearboxnya juga diperhatikan teman-teman. Apabila terjadi ada karat seperti ini menunjukkan adanya indikasi kebocoran pada gearbox yang lama ini. Walaupun sebenarnya mesin cuci ini masih hidup teman-teman, tapi oleh karena ini sudah ada karat ini, ya sekalian bongkar biar nggak kerja berulang-ulang. Akan saya ganti dengan yang baru ini teman-teman, yang baru tadi teman-teman. Nah itu, nah teman-teman bisa bandingkan sendiri ya, yang baru dengan yang lama. Itu ada karat, itu yang lama ini teman-teman, ini kemudian ini yang baru. Jadi masih mulus teman-teman ya. Nah mungkin seperti itu teman-teman. Itu sudah saya bongkar teman-teman. Jadi kalau kerusakan pada ini teman-teman, kerusakan pada apa namanya motor pengering ini,
Ini bisa dibuktikan teman-teman, bisa dicek dengan apometer ini teman-teman. Apometer ini bisa kita cek dengan menggunakan apometer teman-teman, biar yakin apakah yang lama ini sudah rusak atau masih bagus. Jadi bisa dicek dengan ini multitester ini teman-teman. Ini saya ada multitester yang tidak bagus, sederhana tapi cukup bermanfaat teman-teman untuk mengetahui kerusakan pada motor pengering mesin cuci ini teman-teman. Nah, saya akan memperlihatkan ciri-ciri motor yang rusak teman-teman, yang terbakar, bagaimana keadaannya. Saya perlihatkan teman-teman. Apometer ini teman-teman, kita putar ke skala 1K teman-teman. Kita arahkan ke skala 1K itu teman-teman. Nah, ini ada tanda G di sini kan, kita arahkan ke 1K itu, bisa lihat kan. Nah, setelah itu kita cek apakah multitester ini jalan atau enggak, dengan kita sentuhkan antara yang positif dengan yang negatif teman-teman. Kita sentuhkan teman-teman antara yang ini, yang merah ini teman-teman, ini yang merah ini, kabel merah ini, nah, dengan kabel hitam ini. Nah, yang merah ini sudah saya ganti dengan peniti teman-teman. Nah, tapi tidak masalah, masih bisa berfungsi kok. Nah, kita satukan atau kita gabungkan, apakah multitesternya jalan atau enggak. Nanti lihat jarum yang di situ teman-teman. Nah, itu jarumnya bergerak teman-teman. Saya ulangi. Nah itu jarumnya bergerak, artinya multitester ini berfungsi teman-teman. Nah itu. Nah, di sini kalau ini sudah berfungsi teman-teman, baru kita tes motor penggeraknya apakah dia sudah rusak atau belum teman-teman. Nah, ini motor penggerak yang lama teman-teman, motor yang lama. Nah, untuk mengetahui dia rusak atau belum teman-teman, ketiga kabel ini harus menyambung, warna ungu terong, kemudian abu-abu dengan hitam ini. Apabila kita hubungkan dengan multitester ini, ketiga-tiganya harus menyambung teman-teman. Tiga-tiganya harus menyambung, harus tersambung. Nah, jadi caranya teman-teman, maaf teman-teman, ini tidak ada kameramen teman-teman, jadi saya ini cuma pasang standing kamera teman-teman, jadi tidak bisa, mungkin kurang terlalu jelas. Nah itu teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa lihat ini apa teman-teman, bisa lihat apakah multitester itu bergerak atau enggak. Nah ini coba kita sentuhkan dulu positif dan negatifnya teman-teman. Nah itu jarumnya bergerak teman-teman. Nah itu kelihatannya teman-teman. Nah, teman-teman, saya atur dulu biar agak lebih jelas. Nah, ini multitester yang bergerak teman-teman ya. Nah, kemudian kita hubungkan, ini ada 3 kabel teman-teman, 3 kabel ini. Nah, ini 3 kabel teman-teman. Nah, ini teman-teman 3 kabel yang berasal dari motor yang lama ini teman-teman. Saya mau cek apakah ini sudah rusak atau belum, saya mau buktikan dengan teman-teman. Itu. Nah, caranya ini kita
sentuhkan. Kita cek ketiga kabel ini. Nah, kita ambil yang hitam teman-teman, hitam, kita lengketkan ke positif, bebas saja sebenarnya teman-teman. Nah, ini saya lengketkan ke yang positif, ini hitamnya, ini kabel merah, ini ke positif. Nah, kita hubungkan. Nah, ini kemarin yang rusaknya itu saya cek yang abu-abu teman-teman, yang arah untuk kapasitor teman-teman. Nah, mungkin warnanya kalau di video ini tidak terlalu jelas teman-teman ya. Nah, ini saya satukan teman-teman ya. Ini tadi yang ini kabel yang berasal dari sini teman-teman, kabel yang berasal dari apa, nah itu, nah, teman-teman, kabel yang berasal dari sini. Nah, kita cek teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan cukup jelas walaupun tidak terlalu jelas teman-teman. Nah, kita lihat ini apa namanya, multitester, jarum multitester itu bergerak atau enggak. Nah ini ke warna ungu teman-teman. Nah, jarumnya itu teman-teman, nah itu bergerak teman-teman. Nah, jarumnya bergerak. Nah teman-teman, nah teman-teman lihat ke multitester itu jarumnya bergerak. Nah sekarang kita pindahkan ke yang warna abu-abu. Nah jarumnya tidak bergerak teman-teman. Nah, artinya yang abu-abu ini rusak teman-teman, putus. Kalau yang ini bergerak. Nah ini dari hitam, dari warna hitam, kabel hitam, ini kabel hitam ke ungu terong ini, dia multitesternya atau jarum multitesternya bergerak teman-teman. Tapi dari warna hitam ini ke warna abu-abu ini, itu multitester tidak bergerak teman-teman. Multitester tidak bergerak. Oke teman-teman, mantap, diam. Sementara kalau kita letakkan di yang warna ungu terong itu multitesternya bergerak teman-teman, seperti itu. Nah sekarang kita pindahkan dari warna hitam ini, kita pindahkan ke warna yang lain. Kita pindahkan ke abu-abu teman-teman, karena ada 3 kabel, ungu terong dengan abu-abu ini untuk ke kapasitor teman-teman. Kalau yang warna hitam ini untuk ke kabel apa namanya, api atau pasa teman-teman, ke listrik yang hitam ini. Sekarang kita namanya, ini sudah saya pindahkan ke warna abu-abu teman-teman, multitesternya. Nah sekarang kita cek apakah dia dengan warna ungu, jarum multitesternya bergerak atau enggak. Nah ternyata jarum multitester enggak bergerak juga teman-teman. Nah itu teman-teman, jadi jarum multitester nggak bergerak. Jadi ketiga-tiganya harus nyambung teman-teman. Itu yang membuktikan bahwa dia ini masih bagus atau enggak. Nah ini enggak bergerak. Nah, sementara yang ungu terong dengan hitam tadi menyambung teman-teman, abu-abu dengan hitam tidak menyambung. Jadi cuma 2 ini yang masih bagus teman-teman. Sementara yang abu-abu ini sudah putus. Hitam ke ungu terong itu menyambung teman-teman. Nah itu multitesternya bergerak jarumnya. Nah kelihatan teman-teman. Nah itu. Jadi seperti itu teman-teman, cara mengecek motornya masih berfungsi atau enggak. Nah ini yang lama teman-teman ya, yang saya cek ini tadi yang lama. Nah yang baru sekarang kita cek, tes yang baru teman-teman untuk membuktikan. Ini kita ambil yang baru yang akan kita gantikan.
baru dibeli kemarin teman-teman, mau saya gantikan. Nah, kita tes apakah ini berfungsi atau enggak. Sana cara menguji ya teman-teman. Ada 3 kabel. Ini yang hitam, kelihatan enggak teman-teman? Hitam. Ini warna ungu. Ini warna abu-abu teman-teman. Nah, ketiga kabel ini harus terkoneksi teman-teman. Nah, ini dari warna hitam ke abu-abu atau warna hitam ke ungu itu harus terkoneksi, atau nanti dari abu-abu ini ke apa namanya ke ungu ini juga harus terkoneksi. Nah, itu menandakan bahwa motor itu masih berfungsi atau masih bagus teman-teman. Nah, sekarang ini apa namanya multitesternya yang positif saya letakkan di warna hitam ya teman-teman. Ini warna hitam, mungkin tidak terlalu jelas, tapi teman-teman bisa mencoba kok, nanti di rumah pasti bisa kok, tidak terlalu sulit. Nah, ini sudah saya letakkan di warna hitam ya teman-teman. Yang warna merahnya ini kabel multitester warna merah saya letakkan di kabel motor yang warna hitam. Nah, ini warna hitam ini teman-teman. Nah, sekarang kita sentuhkan ke warna abu-abu teman-teman. Kita lihat multitesternya bergerak atau tidak teman-teman. Nah, itu bergerak teman-teman ya. Nah, itu multitester yang di ujung itu bergerak teman-teman. Nah, mungkin terlalu jauh teman-teman ya. Sebentar ya teman-teman, biar lebih jelas, agak lebih jelas. Sorry teman. Nah, itu teman. Nah, sekarang kabel yang warna hitam, ini warna hitam, ini kita satukan dengan yang warna ungu. Apakah multitesternya bergerak teman-teman? Kita lihat. Nah, itu multitesternya bergerak teman-teman. Jadi ini hitam dengan yang ungu teman-teman. Nah, multitesternya bergerak. Kemudian yang hitam ini mantap ya teman-teman. Saya lengketkan ke multitester yang warna merah. Kabel warna merah ini dari multitester teman-teman. Nah, ini warna merah dari multitester. Saya tarik dulu biar jelas. Nah, itu ada yang warna merah itu teman-teman. Nah, kabel warna merah ini dari multitester. Nah, mantap. Saya lengketkan ke warna hitam ini teman-teman. Nah, dia disentuhkan ke warna ungu, itu bergerak multitesternya teman-teman. Nah, itu jarum multitesternya bergerak. Kelihatan teman-teman. Nah, sekarang kita sentuhkan ke kabel yang satu lagi teman-teman, yang abu-abu. Ini kabel ungu tadi sudah teman-teman. Kita cek yang abu-abu teman-teman. Nah, ini yang abu-abu, kabel yang abu-abu. Kita lihat multitesternya apakah bergerak atau enggak. Ini kabel ungunya saya taruh dulu teman-teman, biar enggak bingung. Nah, ini kabel abu-abu teman-teman. Kita lihat multitesternya. Nah, itu bergerak teman-teman. Nah, artinya motor ini masih bagus ya secara baru beli ya teman-teman. Ini saya cuma mau membuktikan gimana cara mengetahui motor atau dinamo yang masih berfungsi dengan yang sudah putus. Nah, jadi ketiga-tiganya masih berfungsi teman-teman. Ini tadi yang ungu, multitesternya jalan.
Ini yang abu-abu tuh, multitesternya juga berjalan teman-teman. Ini yang abu-abu teman-teman, multitesternya juga jalan. Nah, teman-teman bisa lihat itu. Nah, ini yang warna ungu, multitesternya jalan, jarum multitesternya jalan maksud saya teman-teman. Nah, sekarang yang dari kabel hitam ini kita pindahkan, kita gabungkan yang ungu dengan yang abu-abu teman-teman. Apakah jarum multitesternya bergerak atau enggak? Jadi ketiga-tiganya harus terhubung teman-teman. Kalau tadi dengan hitam ini kedua kabel yang terhubung, nah sekarang kedua kabel ini itu harus terhubung juga teman-teman. Ini saya pindahkan ke salah satunya teman-teman, yang abu-abu teman-teman. Abu-abu dengan ungu teman-teman ya. Nah, jarum multitesternya bergerak teman-teman. Nah itu. Nah itu udah. Jadi ketiga-tiganya terhubung teman-teman. Kak, Ya. bidan yang mana bidan? Seperti ini. Atau di sini. Teman-teman, ada tamu tadi teman-teman, dia nanya rumah bidan. Nah ini teman-teman ya, nah ini yang warna ungu dan ini warna yang abu-abu. Nah lihat jarum multitesternya teman-teman, saya ulangi. Bentar teman-teman, kenapa tidak terhubung? Tadi terhubung. Apakah sudah terjadi kerusakan karena terlalu banyak dites? Bentar teman-teman, kok dia tidak nyambung? Tadi menyambung, nah itu teman-teman, menyambung. Tadi tidak pas pasang kabelnya teman-teman. Nah jadi seperti itu teman-teman. Ini ungu dengan abu-abu juga menyambung teman-teman. Multitesternya jalan teman-teman. Nah itu. Jadi ketiga-tiganya terhubung teman-teman. Jadi ketiga kabelnya terhubung teman-teman. Ini teman-teman, saya perlihatkan berikan ketiga kabel yang terhubung. Jadi kabel hitam yang ini dengan kabel abu-abu dengan ungu terong ini teman-teman, ungu terong tuh. Kemudian dengan kabel abu-abu ini, nah ini abu-abu, kelihatan enggak? Nah, ini abu-abu ini terhubung teman-teman. Jadi ketiga-tiganya harus terhubung. Jadi seperti itu teman-teman cara mengeceknya. Nah ini kita, jadi teman-teman bisa mengetahui mana motor yang masih bagus dan mana motor yang sudah putus teman-teman. Nah jadi seperti itu teman-teman caranya. Jadi ini memang terjadi kerusakan pengering, tapi retetannya banyak teman-teman. Sealnya rusak teman-teman, sealnya rusak. Kemudian gearboxnya juga rusak teman-teman, jadi harus diganti teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Nah saya tinggal pasang teman-teman, saya tinggal masang teman-teman. Nah, ini saya bongkar tuh pengeras.
pemberinya teman-teman, yang sealnya, tempat sealnya teman-teman, tidak saya videokan teman-teman. Saya ini buat video sendirian teman-teman. Ini teman-teman, ini mesin cucinya masih bagus tapi bocor teman-teman, makanya walaupun itu tetap akan saya ganti teman-teman ininya. Nah itu teman-teman, nah itu sebenarnya masih hidup teman, masih berputar, tapi berhubung gearboxnya tadi sudah terjadi kebocoran yang terlihat dari karat yang melekat pada gearbox itu, makanya ini juga akan saya bongkar teman-teman. Nah cara membongkarnya, aduh ini videonya ini teman-teman, apa panjang sekali ini. Nah, ini sudah saya bongkar semua teman-teman. Nah itu bongkarannya teman-teman. Nah, ini merek Sub teman-teman. Nah, itu merek Sub Aquamatic, sudah saya bongkar. Ini tombol-tombolnya teman-teman. Kemarin saya tes, sebelum saya bongkar motor saya tes dulu, ternyata tetap tidak mau berputar tabungnya, makanya saya bongkar sama sekali teman-teman. Ini saya kerjakan sendiri teman-teman, tidak saya bawa ke bengkel teman-teman, biar hasilnya lebih maksimal teman-teman. Nah, pengeringnya sudah saya lepasi teman-teman. Nah itu kemarin tidak saya videokan teman-teman. Nah ini tabung pengeringnya teman-teman, tabung pengeringnya teman-teman, itu tabung pengeringnya. Nah ini seperti ini. Ini sudah terjadi kebocoran kemarin seal ya teman-teman, apa namanya, seal yang di sini teman-teman, seal pada pengeringnya teman-teman, terjadi kebocoran sehingga rembesan airnya mengenai motor pengering teman, jadi pengeringnya rusak teman. Jadi ini nanti akan saya ganti. Itu tadi motor pengeringnya di sana tadi teman-teman. Jadi saya ini tinggal memasangnya kembali teman-teman. Ini sudah saya bongkar dan tinggal pasang kembali teman-teman. Nah, sebenarnya saya ingin memvideokannya teman-teman, tapi berhubung saya kerja sendirian agak sulit rasanya mau memvideokannya teman-teman. Nah, itu sudah saya bongkar semua teman-teman. Itu tutupnya di atas kulkas itu teman-teman. Nah, itu kapasitornya saya putus. Mari saya cek apakah masih bagus, ternyata masih bagus teman-teman. Nah ini kapasitornya, kabelnya saya putus. Saya coba dengan kapasitor yang lain kemarin teman-teman, ternyata tetap aja tidak hidup. Ternyata memang motornya yang rusak, bukan kapasitor, timer atau remnya teman-teman. Nah, ini tutup atasnya teman-teman. Nah, remnya ini sudah saya pisahkan, sudah saya lepas ya teman-teman, masih berfungsi teman-teman. Ini bagian ini teman-teman, mesin itu teman-teman. Nah ini bautnya saya tulisi semua teman-teman biar tidak lupa. Nah ini bautnya, karena baut ini ada yang panjang ada yang pendek teman-teman, jadi saya klasifikasikan, saya buat nama biar pada saat pasang nanti tidak cari-carian atau tidak bingung. Nah ini baut bodi bawah, ini saya buat lagi apa nih, baut bodi dalam bawah ini teman-teman. Yang tahu ini saya sendiri teman-teman ya, karena saya yang bongkar jadi saya klasifikasikan seperti ini. Kalau teman-teman bongkar mungkin teman-teman bisa memahami apa namanya, kata-kata teman sendiri, nanti bisa dibuat baut itu posisinya di mana. Ini klasifikasi yang saya buat sendiri biar tidak bingung pada saat pasang kembali. Nah ini baut rem, ini baut
Ini per rem, ini remnya tadi. Nah ini ada baut rem tadi sudah. Nah ini baut kabel ground, ini baut kabel ground, karena di rem ini ada ground nanti. Apa di motor ini nanti ada ground, ada kabel ground diletakkan di sini. Ini bautnya teman-teman. Nah, ini bautnya. Kemudian ini ada baut dinamo pengering atau motor pengering, ada 3. Kemudian ini baut tutup. Nah ini tutup, ini teman-teman, tutup yang di atas mesin cuci itu teman-teman. Nah ini yang ada dopnya itu saya buka, tutup bodi atas ini. Nah, pengering, bagian di dekat pengering. Jadi klasifikasi ini nanti teman-teman bisa buat sendiri kok. Kalau teman-teman bongkar ya kira-kira yang teman-teman mudah mengerti apa dibuat. Ini ya ciri-cirinya. Nah ini baut bodi atas, jadi tutup atas itu teman-teman. Nah, kemudian ini ada baut knop atas teman-teman. Nah, ini baut knop itu untuk knop ini untuk timer, untuk knop pengering teman-teman. Ini di lokasi itu teman-teman. Nah kemudian ini ada tutup kabel yang saya lepasi kabel-kabel itu untuk mengecek putus atau tidaknya motor kemarin teman-teman. Kemudian ada per dalam seal karet itu, seal yang mau diganti teman-teman. Nah ini ada per dalam ini teman-teman. Yang lama itu sudah rusak, ini sudah pecah teman. Tadi sudah saya jelaskan teman-teman. Ini sudah pecah, ada terlihat pecah. Ini retak teman-teman. Ini ya kemasukan air. Ini motor pengeringnya teman-teman. Nah itu teman-teman. Kalau yang bagus masih mulus teman-teman seperti ini. Nah tidak ada yang retak teman-teman ya. Nah di sininya, di sekeliling ini tidak ada yang retak. Ini yang baru teman-teman. Nah, itu yang akan saya gantikan nanti. Nah jadi seperti itu teman-teman cara saya mengerjakannya biar mempermudah teman-teman. Mungkin teman-teman ada cara tersendiri yang lebih baik, ya bisa dicoba teman-teman. Nah jadi seperti itu teman-teman. Sekarang saya tinggal merakitnya teman-teman. Nah kalau merakit ini mungkin agak susah saya memvideokannya teman-teman, karena tidak ada yang syuting teman-teman. Tapi saya yakin teman-teman bisa kok merakit ulang. Tapi saya usahakan nanti kalau ada masih sempat saya buatkan videonya cara merakit ulangnya teman-teman, kalau memang bisa nanti. Mungkin itu saja dulu teman-teman, cara memperbaiki motor pengering atau bagian pengering mesin cuci yang rusak teman-teman. Jadi banyak sekali rentetannya teman-teman. Saya pikir kemarin cuma motor pengeringnya aja, ternyata banyak yang rusak teman-teman. Sealnya, kemudian gearboxnya ini teman-teman rusak juga. Seal yang ada di situ di tabung pengering, di tabung ini teman-teman rusak juga. Itu seperti yang saya perlihatkan tadi di awal yang saya jelaskan. Nah itu teman-teman. Jadi banyak sekali rentetannya teman-teman. Kalau kita cuma mengganti pengeringnya aja, nanti takutnya terjadi kerusakan kembali. Karena untuk membongkar ini butuh waktu teman-teman. Jadi kalau bisa sekali bongkar, sekalian kita perbaiki semuanya teman-teman. Oke, mungkin itu dulu teman-teman ya, video cara memperbaiki mesin cuci atau pengering mesin cuci saya ini yang rusak nih. Nah, ini tabung pengeringnya teman-teman. Itu saya akan merakitnya terlebih dahulu teman-teman. Kalau bisa saya videokan nanti saya videokan teman-teman. Walaupun tidak saya videokan, mungkin teman-teman bisa kok. Yang penting dibuat aja nanti klasifikasi baut-bautnya itu di mana, diingat-ingatkan. Itu posisinya seperti saya ini teman-teman. Karena saya ini bukan montir teman-teman, tapi saya memperbaiki sendiri. Saya sudah pernah sebenarnya, cuma
sudah lama nggak dikerjakan lupa lagi teman-teman. Kalau montir kan yang sudah kerjaannya sudah tiap hari, jadi ya nggak lupa dia itu teman-teman. Nah mungkin itu dulu teman-teman video dari saya, semoga ada manfaatnya. Semoga ada manfaatnya dan teman-teman bisa memperbaiki mesin cuci teman-teman di rumah sendiri tanpa harus menyuruh orang lain atau ke bengkel, dan itu penghematan teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya teman-teman. Ini satu lagi teman, ada yang lupa. Ini kalau mau bongkar usahakan ada obeng yang panjang teman. Ini panjangnya kurang lebih mungkin 40 cm teman-teman. Nah keramik saya ini 40 cm, nah itu kurang lebih 40 cm, karena dia mau membongkar apa namanya baut ini di dalam ini teman-teman. Nah seperti ini, bautnya di dalam. Kalau dia tidak panjang nanti pada saat kita membongkar nyangkut di sini di bodi teman-teman. Nah, mungkin itu teman-teman. Ada yang nyanyi itu teman-teman. Nah ini merek mesinnya teman-teman. Itu suara Gojek teman-teman, bukan artis.